Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling bersama Bunda. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dengan topik belajar yang efektif dan efisien. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah memahami pengertian belajar dan memahami strategi belajar yang efektif. Sebelum kita tahu bagaimana sih belajar yang efektif dan efisien itu, nah, sudah tahukah kalian sebenarnya definisi dari belajar itu apa sih? Belajar didefinisikan sebagai suatu proses. Proses apa? Proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan hingga menjadi suatu hasil belajar. Contohnya, ketika seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tuanya mulai dari merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya untuk bisa berjalan. Begitu pula dengan kalian sebagai seorang peserta didik. Jadi, ketika kalian ingin mencapai apa yang kalian harapkan, kalian harus mampu untuk belajar yang efektif. Nah, dalam belajar juga harus ada strateginya. Strategi belajar yang efektif itu ada beberapa poin, di antaranya adalah yang pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan kalian pelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar kalian. Selanjutnya, pelajari buku paket atau buku catatan kalian dengan cermat. Tapi jangan terlalu lama membaca buku. Upayakan kira-kira dalam satu hari kalian membaca sekitar 20 menit. Namun usahakan rutin ya. Selanjutnya yaitu kalian mampu memahami dari apa yang telah kalian pelajari atau baca. Catatlah hal-hal yang sekiranya menurut kalian perlu atau penting untuk kalian catat. Ketika kalian mempelajari pelajaran yang non-eksakta atau tanpa ada angka, kalian bisa berbicara sendiri seperti kalian menghafalkannya. Sedangkan untuk pelajaran yang eksakta, kalian wajib menuliskan rumus secara menarik, kemudian kalian tempel atau kalian letakkan di tempat yang mungkin sering kalian lihat. Seringlah berlatih soal dan tanyakan jika menemui soal yang menurut kalian merupakan soal yang baru kalian temui. Yang tidak kalah pentingnya yaitu seringlah berdiskusi, baik itu dengan guru mata pelajaran atau dengan teman kalian. Dan strategi yang terakhir yaitu buatlah kelompok belajar yang solid. Nah, itu tadi beberapa strateginya. Setelah kalian mendapatkan penjelasan dari Ibu, menurut kalian, sudahkah sesuai strategi belajar kalian selama ini? Nah, jika menurut kalian ada beberapa strategi kalian yang kurang efektif, segera dirubah ya. Nah, selanjutnya, silahkan kalian tulis di selembar kertas satu strategi belajar yang akan kamu lakukan yang dapat membuat belajar kamu lebih efektif. Kemudian, tempelkan di dinding kamar kamu, lalu foto, kemudian kirimkan di Google Form yang telah Ibu siapkan. Boleh loh tulisannya kalian buat menarik. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.